Enggak, di depan pelabuhan itu ngegonggong semua ke kapal saya sampai merinding. Ngegonggong semua, saya bilang, itu ada apaan aja, buat angin kayak angin beliung ke dalam itu. Di pintu berdiri kayak gini, blok, hitam bayangan, ketutup pintu itu bang. Saya sampai ya Allah ya Rob. Itu meninggal kenapa? Itu orang ngelamun pas lagi buang jangkar. Pas jangkarnya kan ternyata besar ini bang. Iya. Nah jadi dia keikat si talinya itu pas buang jangkar, boret, kejiret kakinya itu ketarik langsung ke bawah dasar. Aduh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Kisah Tengah Malam bareng gue Saputra Kristiansyah. Seperti biasa malam ini gue udah menghadirkan narasumber nih yang bakal menceritakan pengalaman horornya. Jadi narasumber gue mempunyai pengalaman horor saat bekerja sebagai ABK kapal ikan. Kita kenalan dulu, sebelah gue ada Bang Jerry. Halo Bang. Sehat Bang? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini kan kapal ikan ya Bang ya? Iya, kapal ikan nelayan. Nelayan gitu ya. Itu kalau boleh tahu ngambil-ngambilin ikan apa tuh Bang? Dia kalau untuk operasi itu kapal-kapal ikan tuna. Oh, yang gede-gede ikan gitu. Tuna, terus ikan semacam ikan inilah, selayar, marlin, Iya. ikan Gede berarti. besar. Yang satu ekornya bisa sekintalan. Gila, 100 kilo satu. Iya. Berarti di kapal itu ada semacam tempat es lah ya? Apa namanya? Ada. Kulkas Freezer, lah ya? iya. Freezer ya, buat naruh ikan, Alka, stok ikan ya, segala stok. macamnya. Jadi satu kapal itu ada 4 freezer? 4 bisa sebesar-besar ini, ruangan segede ini kecil. Lebih besar lagi. Dan di situ abang kalau boleh tahu kerja sebagai apa Bang? Saya sebagai wakil KKM itu ketua kamar mesin, jadi khusus permesinan kapal hidup utama, kalau mati ganti, buat listrik ganti kayak gitu ya, bagian ganti-ganti jadi 10 menit dilihat takut banjir, takut mati ngadat kayak gitu. Jadi khusus permesinan lah ya. Ya kalau tukang bongan itu kenek lah jatuhnya kayak gitu. Nah Abang berarti nggak mancing nih Bang? Ya mancing juga kalau udah mesin udah maksimal normal baru kita mancing. Tapi itu sistemnya nggak mancing, tapi kita tuh buat sampingan. Oh sampingan. Tapi dikhususkan kita kan kapal collecting. Oh iya. Semi collecting. Jadi mancing iya, ngambil ikan iya. Cuma satu kantor gitu kadang ada 50 kapal. 50 kapal? Iya. Nah berhubung kita bukan di daerah Indonesia ya. Oh nggak di Indonesia? Nggak Indonesia. Di mana? Kita pasporan Thailand. Oh di Thailand. Iya. Berarti ngambilin di daerah situ gitu. Antar wilayah. Jadi dari Thailand ke Birma Myanmar ke Sri Lanka, India, balik lagi. Jadi 20 hari di Thailand, 20 hari di India, 20 hari di Filipina, Myanmar, kayak gitu. Berarti abangnya keliling dunia nih Bang ya? Nah, itu pertama kali saya tahu, tapi saya nggak tahu bahasanya. Nggak tahu bahasanya. Cuma ikut nama di kapal doang. Nah, berarti bosnya bukan orang Indo itu? Bukan, orang Cina, Taiwan. Taiwan. Okay. Nah, berhubung waktu itu kita tuh emang lagi butuh kerjaan banget gitu kan. Iya. Tahun 2000, pertengahan tahun 2013. Udah lama sebelum tahun 2013 itu kan, tahun 2013 kita udah berangkat, nggak tahunya Jakarta banjir waktu itu. Iya, gampang banjir. Dari saat telepon tuh udah di pelabuhan sama kakak saya. Saya bilang, gimana kabar Jakarta? Di sini banjir, saya seminggu nggak makan, katanya kayak gitu. Saya juga parah di laut ini, saya bilang kayak gitu. Makanya ikut itu ya ke kapal ya. Nah tadi kan sempat cerita sedikit nih Bang, katanya di sana itu setiap pulang kapalnya pasti ada korban nih Bang. Iya, betul sekali itu. Dan setiap korban ini ditaruh di freezer itu. Bisa. Ikan, campur sama ikan gitu ya. Iya. Yaudah Bang, gitu. Gimana ceritanya kita tahan dulu nih Bang ya. Siap. Yaudah, sebelum masuk cerita seperti biasa, gue mau nginfoin ke kalian. Bagi kalian yang mau cerita juga di channel Kisah Tengah Malam, langsung aja klik link yang ada di deskripsi di bawah ini. Dan bagi kalian yang lagi nonton tapi belum subscribe, langsung aja klik tombol subscribe. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasi biar nggak ketinggalan video terbaru dari kita. Oke Bang Jerry, gak usah lama-lama lagi nih Bang. Siap. Kisah Tengah Malam dimulai. Oke Bang, jadi gimana tuh ceritanya Bang? Jadi ceritanya gini, dari awal pertama saya nganggur kayak gitu kan,
saya pernah jualan ngelapak gitu ya di daerah Kota Tua. Iya. Nah gitu dagang aksesoris. Nah berhubung kita tuh sepi gitu kan, lama-lama kita tuh bingung, nggak ada modal habis kan. Nah ada temen ngajak, katanya lu daripada bingung nggak ada kerjaan, kita ngelaut aja yuk katanya. Saya bilang laut enak, nggak di laut saya bilang. Tapi lihat orang-orang enak katanya, dapat hasil. Dia juga nggak tahu kayak gitu. Nah ketemulah temen di kebetulan daerah Muara Baru lah gitulah. Nah di situ tuh ketemu temen itu ngobrol. Dia tuh kebetulan calo kapal. Oh, calo dia. Kayak gitu. Tapi temen dekat gitu kan. Lu nggak salah mau ikut kapal. Nggak salah saya bilang. Ya gua juga mau gimana lagi ya kan, mau minjem duit sama lu nggak enak ya kan. Gua nyari buat usaha salah buat modal gitu kan. Nah akhirnya kata temen, ada sih kapal. Cuma bener nggak lu mau ikut kapal ini katanya. Kapal apaan? Ya itu kapal itu katanya. Terus emang ada apaan saya bilang. Udah ntar lu juga tahu sendiri, yang penting yakin bener katanya. Ya gua sih yakin kayak gitu, insya Allah. Ya udah biar berdoa aja katanya. Yang penting lu jangan macam-macam di sana, nggak usah ngelamun, pikiran lu harus tenang kayak gitu. Fokus apapun yang terjadi, yakin percaya sama diri lu kayak gitu kan. Gua nggak bisa ngejelasin kayak gitu. Ntar gua jelasin enak-enak manis-manis di sini, yang ada di sana pahit lu gua yang kena kayak gitu. Betul. Nah akhirnya, pas kayak gitu datang ke kapal, ketemu nih dari mana-mana, dari Tegal, dari Pekalongan, Semarang, Surabaya ada di situ. Nah berhubung mau satu kapal gitu kan, udah kayak gitu kapalnya ini, iya. Tapi pas saya mau naik itu ada kejanggalan gitu, kok aneh kapal ini ya. Tapi keramaian tapi sunyi gitu loh. Pas nggak lama ya si kapten itu namanya mungkin syukuran kalau bagi orang Islam ya. Selamatan, dia sembah, bakar dupa, tabur ini kertas kayak gitu, mungkin buat dewa-dewa dia kayak gitu kan. Semua hidangan itu sebelum itu dihidangin semua nih satu ruangan kayak gitu, udah kayak gitu. Nah di situ tuh mulai pada makan, tapi sehabis makan saya bilang kok ada yang aneh. Kok jadi setiap wajah lihat orang itu biasa kita akrab ngobrol gitu, jadi beda. Kosong semua pikiran itu, di antara 13 orang itu kosong semua pikiran. Saya bilang kok aneh kayak gitu, kenapa? Itu hanya perasaan saya gitu kan. Nah lama-lama kita berjalan si kapal itu berangkat gitu kan. Kan perjalanan dari Jakarta itu ke Thailand 20 hari perjalanan. Lumayan lama ya. Nah itu sempat saya mabok lauk seminggu itu. Nah itu seminggu udah pusing, tuh samar-samar kayak gitu. Saya bilang, kok ini kok kayak gini. Perasaan ada yang teriak-teriak, siapa? Saya bilang kadang ada yang nangis. Itu halusinasi, saya bilang udah, saya nikmatin aja. Nah kita persingkat aja, sampai 20 hari itu ya nyampe ke kapal saya. Nah pas nyampe kapal, nah di kapal saya itu mulai kapal saya berangkat. Nah udah perbokalan masuk semuanya lengkap ya kan. Cek mesin semua aman, nggak ada kerusakan sama sekali. Tapi tiba-tiba pas tengah jalan itu rusak si kapal itu, mati itu mesin utama. Nah si KKM itu ngomong, tolong kamu bantuin turun, kata kaptennya. Saya turun ya kan, saya ngecek ya kan, tapi aman kayak gitu kan. Udah situnya ke atas ada yang teriak, wih di atas itu. Saya nengok ke atas gak ada siapa-siapa kayak gitu. Kan setiap malam itu perjalanan kan aplusan 2 jam sekali jaga mesin itu. Mau jam 2, jam 3 gitu kan. Ntar saya jam 12 nih sampai jam 2 terganti lagi kayak gitu. Gantian ya. Saya tidur bangun lagi kayak gitu. Tuh pas ada jam 2 itu si oli itu di mesin itu turun keluar. Nah saya ngelapin tuh yang teriak, wih siapa? Saya bilang kayak gitu kan. Udah perasaan tuh gak enak 2 kali. Saya bilang saya naik ke atas, saya ngomong sama kakaknya, bang saya bilang jangan kayak gitu dong. Saya bilang saya takut, namanya tengah laut ya kan. Apaan sih lu katanya, lu manggil enggak katanya, udah sama gua ya. Nah udah dia bantuin, misalkan ngerapihin. Nah kayak gitu. Nah selang beberapa hari kayak gitu kan, udah nyampe tengah, kita ketemu kapal kayak gitu kan. Nah dalam perjalanan itu udah ada kejanggalan yang nggak ini gitu loh, nggak enak. Satu perasaan lagi masak kayak gitu, kan lagi masak di belakang, tiba-tiba mau dong. Ada yang ngomong gitu? Nah saya bilang, ini kok aneh, saya bilang kayak gitu kan. Perasaan cewek, tapi di sini nggak ada cewek. Saya bilang cewek. Nah di situ
mungkin namanya kapal tua kayak gitu kan, mungkin namanya makhluk kasar itu kita tuh nggak bisa melihat ada antara enggak gitu kan, tapi kita kalau bagi riset kan meyakini kayak gitu pasti ada kan dua alam itu. Nah udah saya bilang udah masing-masing aja, saya bilang udah kayak gitu. Nah selang udah nyampe tengah, kita bagi-bagi umpan semuanya ke kapal, plak ya kan, berangkat lagi pulang nih. Perjalanan itu udah lama 20 hari masuk ke Sri Lanka. Nah di Sri Lanka itu kita nggak lama itu nyandar, ada satu kantor kapal, baru berangkat dari Sri Lanka, ditelepon, nggak lama kemudian baru tengah lautan, balik lagi kapal itu, ada kontak dari tekongnya, kaptennya itu, ini ada KKM meninggal di kapal, kayak gitu. Udah nggak basa-basi, langsung dibawa pulang lagi, Pas kejadian itu, pas saya itu jam 9 malam, masih sore. Itu langsung nggak lama kapal jam 10 masuk, itu umpan bannya kan hidup semua, masih hidup perbekalan, nggak ada yang ini. Kata si wakilnya saya ini, pembantunya KKM, saya bilang kenapa itu meninggal? Itu habis nyalamin kipas kan kalau diselamin, kalau kapal itu kan ada takut ada snap, takut ada tambang nyangkut kayak gitu kan, dibaling-baling bawah itu kipas. Nah dia selamin, dia langsung duduk minum, meninggal tiba-tiba kayak gitu. Nah udah kayak gitu, si KKM itu dimasukin ke freezer kastorit ya kan, palka itu yang buat ikan, yang digabung sama sayuran semua ditumpuk di situ. Kan takut busuk sih, kayak gitu. Akhirnya di situ langsung polisi banyak. Nah udah kayak gitu kita ngangkat, saya pakai baju nih, kata temen saya kan, inget lu ya katanya, orang Semarang, kata dia, inget lu kalau udah bantuin ngangkat jenazah, ganti baju, mandi, buang, katanya. Kenapa? Udah, ntar lu datangin lu. Wah, setahayul saya bilang. Saya kan kasihan liatnya kan, orang bang, gimana sih dingin ini menggigil kayak gitu loh, ditutupi pakai kain kaku gitu kan. Sampai gimana kalau saya seperti ini kayak gitu kan. Saya itu emang pengen nangis gitu liatnya kayak gimana ya. Jadi si almarhum itu udah lesu gimana, ABG bang, masih muda ya, bisa jadi pengen nangis gitu. Jadi saya angkat, saya turun, gak ada yang berani itu yang nurun ke bawah itu, pada takut. Karena saya ngeberanin dulu, saya masuk turun ke bawah, terus ya kan, ya jaraknya ya 3 meteran lah ke bawah itu. Saya turun, udah saya kerek, pakai tali saya ikat, ya kan, saya angkat ke atas. Udah saya angkat ke atas, udah kayak gitu langsung si mayat itu dikeluarin dari apa sih? Palka itu. Iya, palka. Nah udah kayak gitu si mayat saya angkat, saya taruh ke pinggiran pelabuhan itu. Nah udah kayak gitu si mayat kan semuanya diperiksa. Nah udah saya pulang kan. Udah pulang kayak gitu, kata temen, ingat lu ganti baju dulu gitu kan. Ganti baju dulu, jangan langsung tidur gitu kan. Saya bilang masa bodoh lah itu mah. Saya bilang tayul. Saya tidur nih, capean banget, capek ngangkat si bayi itu si mayit itu ya kan. Tidur, udah tidur kayak gitu. Itu tiba-tiba suasana rame, sepi, sunyi, padahal di pelabuhan masih sore. Saya bilang kok perasaan sepi amat, ada apa kayak gitu kan. Saya tidur ngebaris nih. Karena namanya ABK itu kan ngebaris tidurnya bang, kasur itu kan. Nah udah kayak gitu, udah ngebaris kayak gitu, tidur saya di tengah-tengah posisi, bukan di pinggir. Itu udah segitu ramenya, sunyi, angin tuh, was. Jadi kan pintu dibuka sini, pintu sini kan molong kayak gitu kan jalurnya. Jangan gitu, dari sini balik lagi tuh angin. Kenapa? Tiba-tiba si anjing itu yang di pelabuhan kan banyak anjing bang, hewan-hewan kayak gitulah yang di pelabuhan ya kan. Semua ada 20 ekor tuh ke kapal saya. Naik semua? Enggak, di depan pelabuhan itu ngegonggong semua ke kapal saya. Saya merinding. Ngegonggong semua, saya bilang, itu ada apaan anjing? Buat angin kayak angin beliung ke dalam itu. Di pintu berdiri kayak gini. Blok. Hitam bayangan. Ketutup pintu itu bang. Saya sampai, ya Allah ya Rob, saya bilang, ya apaan saya bilang sampai ayat kuris segala macam. Saya pengen ngucapin ayatnya susah. Iya. Nggak bisa bergerak. Teman saya mepet kayak gini, si badan diginin nggak bangun-bangun. Lagi tidur semua berarti? Tidur semua. Padahal posisi baru, pada merem bang. Saya ngucap udah saya gini nggak bisa, kayak dipegang, dikunci kayak gitu. Saya bilang ya Allah, sampai nangis saya itu, sampai keringat semua. Nangis saya di situ.
Saya bilang, ini siapa? Saya bilang, apa mayat yang saya bantuin? Saya bilang, yang meninggal. Saya bilang, saya cuma ikhlas karena Allah saya bantuin kamu. Saya bilang, kalau kamu emang mau bilang terima kasih, udah nggak apa-apa. Saya udah ikhlas karena Allah saya bantuin kamu. Karena sama saya perantauan. Sama-sama. Datang ke negara orang kayak gini, saya cuma niat nolongin kamu, nggak macem-macem. Saya bilang, udah saya takut kamu pergi. Saya bilang kayak gituin. Akhirnya apa? Udah kayak gitu, angin kenceng banget ngilang. Anjing itu bubar. Bubar langsung. Bubar anjing itu. Gila. Nggak lama temen saya bangun. Kenapa lu? Sialan kampret lu, saya bilang. Baju basah kuyuk semua. Keringetan itu. Keringet. Gue bangun, nggak bangun-bangun lu ya. Saya bilang, kenapa? Gue tadi apa sih lihat yang gue gotong itu, tapi dia nggak ngerupa bayangan postur badan dia. Pintu itu ketutup bang, badan dia hitam semua, asli nyata itu, tapi nggak berbentuk, hanya sekedar bayangan hitam. Ini sampai saya nangis itu. Saya kalau ingat cerita itu kasihan gitu, mikir diri saya bang, kalau saya merantau, kalau mati dimasukin ke palka kayak gitu kan, dibawa pulang. Jenazah, orang tua saudara nungguin di rumah, ya kan, pulang-pulang nama doang. Itulah kalau perantau di tengah laut, kata orang, enak pelayaran pelaut, nggak tahu risikonya seperti apa, gitu kan. Nah itu pengalaman saya yang pertama. Nah di situ udah kejadian itu langsung saya ganti baju, saya buang baju itu, saya takut banget. Udah kayak gitu, akhirnya berangkat ke tengah, ngambil lagi kan mau arah ke Myanmar. Nah itu kayak gitu ada ombak, lagi musim badai nih, minggir. Nah nggak taunya di sebelah ini kapal yang mepet sama saya itu baru meninggal. Ada lagi ini. Nah iya, mau dipindahin ke kapal saya, dia ditaruh di piser, sepi. Saya bilang, emang saya belum tahu itu bang, kejadiannya itu belum cerita gitu. Pas malam-malam rampit itu jam 2 malam, saya lapar kan, itu apa sih tempat masaknya di depan, kayak gitu kan di haluan. Nah tempat masak itu kan di kapal itu kan ada koki juga tuh yang masak. Nah saya masak mie kayak gitu kan, lapar banget saya bilang kan, masak. Saya tiba-tiba lihat kemudi kok goyang-goyang gitu, kemudi nih muter baik lagi gerot. Nah kayak gitu, kok beda itu bang, kok goyang-goyang. Saya liatin, bus di pintu itu matanya nyala merah, ngejengkang saya bang. Langsung penggorengan itu, satu penggorengan ini saya buang tuh, dia makan tuh sana. Saya bilang, lari saya tulung tuh sama temen. Kenapa? Itu saya bilang lihat orang di palka. Saya bilang bodohnya gede, hitam, matanya merah. Saya bilang menyala. Kenapa tuh dekat apa? Dekat sembahan Tapekong. Saya bilang depan sembahannya si kapten. Iya. Itu akhirnya langsung cerita. Pagi-paginya nggak tanya. Itu tuh di palka itu ada mayat. Mayat? Iya. Meninggal, langsung diceritain. Itu meninggal kenapa? Itu orang ngelamun pas lagi buang jangkar. Pas jangkarnya kan ternyata besar ini bang. Iya. Nah jadi dia keikat si talinya itu pas buang jangkar, boret kejiret kakinya itu, ketarik langsung ke bawah dasar. Aduh. Nah langsung meninggal. Di dalam itu nggak bisa ketolong ya gimana, namanya jangkar besar. Udah kayak gitu. Nah langsung manggil kaptennya, gimana? Udah nyalain holer, di holer. Nah diderek kan pakai mesin. Kegantung dia, keangkat ke atas. Kayak gitu meninggalnya bang. Nah akhirnya dimasukin ke palka karena kan jauh dari laut, dari dasaran gitu, dari pulau, kayak tengah-tengah laut. Masa kita buang kan nggak mungkin gitu kan. Kalau emang daerah-daerah Polri sana, daerah luar kan udah nggak kelihatan lautan, nggak kelihatan pulau, daratan itu langsung dibuang. Emang sih kayak gitu, dimandiin sesuai ini agama masing-masing, disolatin sesuai agama masing-masing. Kan sempat kejadian kan kayak gitu, mayat dibuang kan. Emang kayak gitu bang. Kalau orang pelautan itu, kalau udah daerah kapal itu kalau kapal tuna itu operasi setahun di tengah laut nggak nemu daratan. Kalau lihat kapal aja dari jauh kecil pindah. Karena apa? Bersaing, nggak mau. Mau mati, mau hidup setahunnya di setahun. Kayak gitu. Belum pas kontrak kecuali sakit parah. Kayak gitu. Baru udah kontak 3 bulan itu juga. Perbekalan habis, ya udah ikan yang dimakan. Nah kita kok kapal collecting beruntungnya bang, makannya tempat kita semua gitu. 3 bulan itu kita nyamperin dia cerita, ini katanya si ini. Ya si A lah gitu kan. Dia ngelamun, katanya lihat keluarganya lagi sakit. Katanya dia pengen pulang, cuma
Nggak bisa. Bonannya gede, kayak gitu nggak bisa pulang, mau nggak mau kan ganti rugi, sedangkan dia keluarga nggak punya, kayak gitu. Iya. Akhirnya ngelamun, katanya kejiret, kayak Kasian gitu. banget Ngemar semuanya, dimasukin palka katanya. Tuh di kapal itu nggak ada yang bisa ngaji. Akhirnya ngebegadangin palka itu grok-grok, dak-duk, kayak dibuka, kayak gitu. Sepi, nggak ada yang ngejagain, kayak gitu kan. Akhirnya ya udah, ya kita sebisa-bisa mungkin kan kita doain kayak gitu. Akhirnya dipindahin ke kapal kita, langsung kita bawa kayak gitu, dibawa ke pelabuhan. Nah udah kayak gitu pergi, kita ngambil lagi, udah taruh, kita pandit coba bersihin kan kapal itu, berangkat lagi. Ya kejadian itu kayak gitu. Kalau kita ke dalam itu sampai gimana ya, pas kejadian itu tuh ada yang hal aneh, paling aneh kayak gitu. Pas KKM-nya kejadian masuk situ, tiba-tiba kapalnya mati. Tengah-tengah, nggak jelas kayak gitu. Pes, semua mati lampu. Prrrt. Udah kayak gitu akhirnya KKM turun sama saya tuh. Terus turun kayak gitu, ada apaan? Gitu. Udah coba ambil cari kunci di atas, saya nyari. Nah nggak taunya itu tuh ngelihat ular. Ular sebesar badan kita mah kecil ya, gede. Ular itu panjang, tapi kepalanya kaptennya, badan setengah badan. Kaptennya? Iya. Yang punya kapal itu saya merinding. Itu setengah badan tuh, tangan ke sini tuh manusia, tapi kakinya ular. Ular. Ih. Nah kayak gitu, sampai ngelihat kayak gitu mau dimakan kayak gini kan, itu mau dimakan langsung ambil kunci Inggris, dipukul pak si kapten itu, si ular gitu langsung mental, langsung dari ke atas, manggil ABK semua turun. Pas turun kayak gitu, dia ada apa? Gua nemu ular besar banget katanya, yang gede tadi. Saya pikir gue agak aneh katanya kayak gitu kan. Dia akhirnya nggak lama ditelepon nih si tekongnya nih, kaptennya juga. Katanya yang punya kapal itu, yang ujiannya itu. Akhirnya ditelepon, pulang dulu deh katanya. Langsung pulang, kenapa? Langsung nyandar ya kan. Lihat si yang punya kapal itu bengep mukanya. Bengep? Iya, digebuk pakai Inggris itu. Tapi pas lihat muka bengep, wujud orang. Manusia, kayak turun dari mobil dia. Tapi di mobil kan bengep fotonya. Kenapa? Itu si KKM-nya suruh pulang katanya. Loh saya suruh pulang kenapa? Enggak, katanya apa? Kamu nggak bisa kerja katanya. Kayak gitu. Aneh ya? Nah, padahal itu kejadiannya. Jadi emang syaratnya itu ya mungkin kurbannya dia gitu loh. Berhubung dia tuh mungkin agak ngerti orangnya. Makhluk kayak gitu kan dia kan berani orangnya bang. Dia nggak takut kayak gitu. Akhirnya apa? Si itu tuh pulang. Dia untung lah bon-bonan 20 juta kayak gitu. 2 bulan suruh pulang. Berangkat lagi kapal itu bang. Nah akhir berangkat itu lama-kelamaan ya kan kita pun merasa jengkel kayak gitu. Tiba-tiba kita lagi tidur itu orang hilang. Tiba-tiba hilang. Kayak orang ngelindur. Jatuh. Nggak sadar berarti? Nggak sadar. Aish, langsung kita bangun. Si A ini kemana? Wah nggak tahu, dicari, udah ngapung di laut, kayak gitu. Nah udah kayak gitu diambil, udah bawa lagi. Itu bukan satu dua orang yang meninggal di kapal itu, kapal misteri udah kayak gitu. Nah pas kita akhirnya saya mutusin pengen pulang kayak gitu loh, pengen pulang cuma saya bertahan ya Allah mudah-mudahan nggak ada apa-apa lah saya bilang. Akhirnya pas sudah ngambil ikan semua, sempat kita akan ngambil ikan bang, kan namanya lagi ombak besar. Ombak besar itu nggak rampik gitu loh, gandeng di belakang kayak gini. Si kapal itu. Nah kita turun naik sampan, terus kita ngambil ikan ke belakang ini nih kayak gitu. Tuh kita ngambil ikan apa, tuna, terus ikan model ikan layaran, marlin. Tuh sampan itu kan. Nah itu tiba-tiba dihajar ombak, ceder, saya kebalik. Ikan itu pada jatuh semua bang. Saya sampai udah mau setengah mati itu. Di situ akhirnya saya, ini gara-gara pakai sepatu bot saya nggak bisa berenang. Akhirnya itu nggak ada yang nolongin, orang pada ngeliatin kayak gitu. Akhirnya saya naik, udah di situ saya ngejeletak di sampan itu. Lu gimana sih kata si sebelah itu? Gimana sih katanya, lu kerja bisa nggak katanya, makanya kalau lu ngelamun gak usah kerja gitu kan. Ya maaf saya bilang. Akhirnya langsung kontak sama kapten saya, langsung ditarik saya kan,
Tapi tekong saya baik kayak gitu. Kenapa? Jatuh ya? Iya. Ikannya pada semua jatuh. Ya udah nggak apa-apa, yang penting kamu selamat. Kayak gitu. Alhamdulillah di situ. Saya nggak tahu kayak gitu kan. Nggak apa ada udang di balik bakwan, nggak tahu gitu kan. Nah akhirnya udah kayak gitu. Kita diganti sama teman saya ngambilin, udah berangkat. Pas arah ke Sri Lanka. Oke. Pas kita menuju arah Sri Lanka itu musim badai besar. Gitu kita tuh seminggu lagi 10 hari mau nyampe, kita seminggu nggak makan, Bang. Kenapa itu? Karena ombak besar. Oke. Semua kapal tuh goyang kayak gini. Kapal tuh terendam. Iya. Haluannya pecah belah dua, dihajar ombak. Sanyo semua turun, itu kapal tuh udah rata sama air. Aduh. Cuma kita doang di kapal kapten doang. Itu sampai pada nangis semua. Mungkin ini terakhir gitu, hujan badai itu, Bang, di situ. Ombak itu 5 meter, 6 meter. Buset, gede juga ya. Kapal itu, si tempat kapten itu, ketutup air. Segini mah pendek, Bang, ombak. Ketutup, itu udah tahu tuh. Air itu udah kayak apa. Itu tenggelam. Naik. Itu semua palka itu dikunci rapi. Digembok, udah tenggelam kayak gitu setengah itu. Sampai sanyo diturunin semua, sampai nangis. Mungkin ini saya bilang, apa ini umur saya kayak gini, kayak gitu kan. Saya berharap kayak gimana ya, mudah-mudahan panjang umur, saya bilang. Ya Allah. Akhirnya apa? Udah belah kayak gitu, Bang. Sanyo 5 sanyo air itu, sanyo buat pisar kayak gitu kan. Iya. Wah, udah ngangkat sampai nyampe Sri Lanka. Sri Lanka akhirnya selamat, kapal itu langsung dibantu sama orang-orang sana kan, orang-orang kantor sedotin semua, ditarik, dikerek biasa kan, itu nggak tenggelam si kapal itu. Akhirnya diangkat, selamat kapal itu direnovasi kayak gitu. Nah itu kejangan di situ. Udah kayak gitu si kapal itu nggak jelas gitu. Akhirnya kita pun mau pulang pun terganggu kayak gitu. Pikiran semua orang tuh pada kacau di kapal itu, Bang. Yang sering anehnya itu ya kayak bisikan-bisikan gak jelas kayak gitu. Jadi orang lagi makan kayak gini bengong, tiba-tiba udah di pinggir kayak gitu. Kayak gitu kadang kalau malam nih ya, kadang yang nangis kayak gitu. Cewek soalnya tapi. Cewek kayak gitu. Nah itu pas di atas kapal itu, jadi kan kayak tempat gudang kayak gitu kan. Nah itu tuh kayak kain putih. Ya kayak kain putih itu tapi gimana ya? Kusam. Oh, oke. Kusam kayak gitu. Terus rambutnya segini, Bang. Tapi beruban. Putih rambutnya berarti? Putih beruban. Kayak gitu. Terus krempeng. Kurus kayak gitu. Tapi suara kayak cewek, tapi kok apa samar-samar kayak gitu kan. Nah, di situ saya bilang masa bodoh lah, saya bilang itu hanya halusinasi ya kan, saya nggak percaya. Ya udah tidur. Nah besok malam kejadian lagi kayak gitu. Ternyata si kapal itu dulu tuh ada pembunuhan. Oh di situ ada. Nah sebelum kapal itu operasi itu, jadi ya kayak dulunya mungkin ada orang yang mojok di situ lah, kayak gitu. Akhirnya dibunuh di situ. Nah itu yang bikin gentayangan di si kapal itu. Nah tentang masalah kayak ini kayak ular itu walau alam gitu loh. Nah kemudian yang mati itu emang sering, bukan 1-2 orang gitu, yaitu pun walau alam kayak gitu, entah ada masalah hal gaib atau masalah pribadian sendiri. Kan namanya orang kan hidup nggak bakal sehat selamanya dong, ada sakitnya. Ya namanya kita kerja ya kan, banyak pikiran, akhirnya sakit. Tapi kebanyakan sih orang yang meninggal di situ tuh tanpa sebab gitu loh, tiba-tiba ngelamun, tiba-tiba bengkak kakinya, terus putih, pucet kayak gitu, meninggal tiba-tiba. Penyakitnya kayak kayak biri-biri kayak gitu, terus kuning-kuning kayak bernanah kayak gitu. Wabahnya mungkin seperti itu kadang-kadang. Tapi yang saya heran kayak gitu, itu kok bisa gitu ya, makhluk seperti itu bisa ngebunuh manusia. Kan nggak mungkin kan, setahu saya. Apa karena mungkin pikiran kita kayak gitu kan. Saya sering ngelamun sendiri kayak gitu, kok aneh, saya bilang ya, kenapa kayak gitu. Saya pun sempet itu kejadian itu kan, lagi bengong kayak gini, pas mau ngambil ikan ya kan, nyandar kayak gitu kan, namanya kapal kita udah mau masuk kan, mau ngambil ikan itu kan, tiba-tiba si kapal pada datang, dari jauh kelihatan. Kita bengong kayak gini,
ngejorongin bang. Ada yang jorogin. Nah jatuh kita jatuh kayak gitu kan. Akhirnya saya bilang saya mau naik itu nggak bisa bang. Mau naik itu dihajar ombak, tarik ombak. Ambil tolong, saya bilang teriak gitu. Udah kayak gitu langsung si temen dengar, akhirnya ngelemparin tali, saya ditarik. Saya bilang ya Allah, ini kenapa? Saya bilang kayak gitu kan. Ini kapal seperti ini, kayak gitu. Nah udah keselang kayak gitu, ganti malamnya lagi, itu yang lebih parah. Kita lagi nyantai kayak gini sama teman-teman rame nih, lihat bintang. Bintang tuh kayak bintang jatuh gitu, sat gitu kan, warna hijau. Saya bilang bintang jatuh, saya tunjuk. Nggak lama saya kesurupan pingsan. Kayak gitu, nggak jelas ngamuk di situ. Kata orang, kata teman-teman saya di situ, saya ngamuk aja mencah-mencah segala macam kayak gitu kan, dibanting-banting semua di dalam situ. Udah kayak gitu disadarin katanya pakai menyan. Pakai menyan, saya punya bau pahit banget menurut saya kayak gitu kan. Ini lupa kotor semua badan. Istighfar. Kenapa? Lu kenapa katanya? Gue bilang nggak tahu, gue tadi lihat bintang, mau lihat anak lagi lihat bintang, saya bilangnya bintang jatuh. Kok bisa kayak gitu kan? Ya, saya nggak tahu, saya bilang itu. Udah saya sadar, udah saya ke kamar mesin. Nah kapal nggak lama, udah beres bongkaran semua, kita kapal tuh berangkat. Kan namanya pelayan itu kan jaga 2 jam di atas kayak gitu kan. Nah saya di kamar mesin. Kamar mesin di atas ada di kapal, di haluan kapal kapten itu, kamar kapten depannya pada jaga pada nomor 2 jam sama tulisan bahwa kemudi kapal. Itu tuh keluar kayak bola api di kapal itu. Cahaya, terus kayak batu cincin lah tapi warna merah. Terus keluar gitu dari kamar mesin, terus ngilang. Keluar lagi warna hijau, terus kayak gitu. Nah di situ nggak taunya ada yang bawa barang. Apa tuh barangnya? Nah kayak model keris, pisau kayak gitu orang. Jimat gitu. Nah itu. Akhirnya tanya-tanya sedikit, oh si barang si Anu kayak gitu kan. Saya bilang hubungannya apa sih kayak gitu. Saya bilang lu gunanya apa, buat jaga-jaga kayak gitu. Tapi kan saya bilang itu tuh mengganggu orang. Kayak gitu, mengganggu orang aktivitas kayak gitu. Sedangkan apa? Sedangkan namanya makhluk kayak gitu kan seneng barang-barang kayak gitu kan, saya bilang. Akhirnya saya udah renungin kayak gitu. Tetep aja berulang-ulang gitu. Si kejadian itu datang lagi. Kenapa saya doang yang digangguin? Gitu. Kenapa nggak yang lain? Kayak gitu. Kadang-kadang nangis kayak gitu. Kadang-kadang ada yang ngebisikin, ada yang niup kuping gitu. Kayak gitu. Iya. Kayak saya langsung bangun. Siapa kayak gitu. Itu sering saya cerita itu ada orang Semarang temen yang dekat sering. Kalau saya bengong kayak gitu. Nah akhirnya pas sampai nggak lama kemudian saya udah nggak kuat, saya mutusin pengen pulang. Udah bos, saya pengen pulang. Kebetulan pas nyampe Sri Lanka India itu mau ke Filipina, mau berangkat lagi ke Filipina. Paspor saya ketinggalan di kantor. Alhamdulillah bersyukur saya di situ tuh. Wah ini paspornya tuh mati katanya, nggak ada. Lu gimana katanya? Wah bingung, nggak bisa loh, nanti ditangkap katanya. Udah, saya sampai ngompot di kamar mesin ditutup pakai kain. Diselundupin lah ya? Iya, diselundupin saya kayak ilegal kayak gitu. Akhirnya kata dia, udah kamu ngumpetin dulu. Itu tentara semua angkatan laut di atas semua tentara itu Filipina semua kan nyari takutnya ada yang nyelundupan gitu kan. Aman sampai tengah. Akhirnya dipulangin lewat kapal lagi saya. Pulangin sampai Jakarta saya masih kebayang kayak gitu semua. Saya nggak bawa duit sama sekali pulang itu. Nggak dibayar? Bukan nggak dibayar, jadi kan belum habis kontrak. Kan sistemnya kontrak. Iya. Kita. Nah udah kayak gitu, tetap saya tuh pas pulang itu kayak orang setengah sadar, setengah ini gitu. Akhirnya lama mikirin kayak gitu, saya bilang kenapa kayak gitu kan. Nah ketemulah orang-orang pinter kayak gitu, dinasihatin sama dia. Oh katanya lu masih ke bawah, ini ada makhluk seperti ini yang ngikutin lu, katanya kayak gitu. Akhirnya dinetralis sama dia. Nah alhamdulillah sampai sekarang kayak gitu. Oke pas sudah pulangnya gitu kan. Nah kita masih di pelabuhan gitu kan, sekitar pelabuhan. Nah itu tuh masih kapal yang sama, itu kapal yang pernah saya naikin kayak gitu kan. Nah itu banyak orang pada ikut ke situ. Ikut ke situ, setiap
Bon-Bonan itu si kapal itu kan pulang setiap bawa mayat tuh, bawa jenazah. Iya. Nah setiap bawa jenazah 2 bulan sekali bawa jenazah, 2 orang, 3 orang, sampai semua warga di situ orang pelabuhan aneh, gitu loh. Tapi setiap yang anehnya itu, setiap si kapal pulang bawa mayit kayak gitu kan, besoknya udah bulan kemudian udah 3 kapal dibeli. Bosnya itu. Keanehannya gitu ya? Nah keanehan seperti itu, 2 bulan nih, set, bawa mayit, 3 bulannya beli kapal lagi. Kayak jadi kapalnya makin banyak, kayak gitu. Kapalnya makin banyak. Udah kayak gitu, kan mulai keanehan, kejanggalan. Akhirnya dicek sama polisi, laporan si warga ini nih. Iya. Kenapa ini setiap kapal ini kok bawa mayit terus? Kayak gitu kan. Ditanya-tanya semua karyawannya pada diem semua, ABK ini pada kosong pikirnya semua. Wah, bengong semua gitu ya? Bengong, siapa yang ngeliatin, jadi semua itu pada diliatin kayak gitu, kayak orang yang banyak beban gitu loh. Iya. Tertekan apa gimana, kayak gitu kan. Nah udah kayak gitu, langsung disita sama polisi. Oh, disita. Ya, Sempat sita gitu. sempat disita, apa namanya di ini? Di polis lain itu. Di garis polisi, kayak gitu kan. Nggak boleh, gitu nggak boleh beroperasi sebelum ada keterangan. Nah sedangkan si mayit itu cuma dihargain turut belasungkawanya 25 juta doang bang. Dia bisa beli kapal Ratusan miliaran bahkan ya. ya 2-3 kapal. Sedangkan mayit cuma 25 juta belasungkawanya. Kayak gitu. Nah di situ ada kejanggalannya. Nah akhirnya udah 2 tahun nggak operasi. Nah itu pas si teman ini yang calo ini nih cerita lagi datang kayak gitu kan. Nah kapal yang itu katanya udah operasi lagi katanya, yang lu naikin. Saya bilang dulu ya, saya bilang ngasih kapal ya kalau gituan ya kan gue udah bilang, jadi lu tahu sendiri kapal seperti apa kayak gitu kan. Tersangkanya gue manisin, wah enak gajiannya kayak gini, mumpun berapa bisa, enak kaptennya segala macam bisa. Ya, kalau di sana lu kasih kesana kayak gimana? Iya. Kayak gitu. Saya bilangnya juga sih ya saya bersyukur juga kayak gitu kan buat antisipasi saya gitu kan, bahwa kehidupan itu nggak selamanya enak, namanya kita di laut itu nggak selamanya hasil gitu kan. Nah akhirnya si itu tuh ABK datang lagi nih, banyak ya kan yang mau ikut kayak situ. Wah enak katanya nih, ini mah kapal operasinya katanya kalau ada preminya sekian juta, kayak gitu kan. Nah si Bon-Bonan itu langsung kalau si Bon-Bonan, tapi sekarang bisa operasi tanpa harus bawa mayit. Kayak gitu. Cuman kayak gitu kasih Bon-Bonan mau bon berapa? Sebelum berangkat ini? Iya. Mau bon berapa? 10 atau 20 kayak gitu kan. Nah udah, yang polos-polos yang diambil udah deketin sama dia. Oh ini kamu kuat ya di laut, kayak dilus sama dia seorang itu yang bakal jadi korban dia. Dia kayak orang ditandain kayak gitu. Mau bon berapa katanya? Berapa ya? Berapa juga kasih kayak gitu. Sama bosnya ini. Nah itu. Si akhirnya itu pas di saat dia udah dikasih Bon-Bonan itu senang kan kita mau duit, udah belanjain sana gitu kan. Nah keluar ya nggak jauh dari pelabuhan itu sambar mobil cedar, kayak gitu. Padahal kesenggol doang, meninggal tanpa lecet sedikit pun meninggal. Gila sih. Kayak gitu. Akhirnya tahan dulu kapalnya nggak berangkat. Ini BK ini meninggal katanya gitu. Berarti nyari tumbalnya di darat sekarang? Nah di darat sampai sekarang. Gila. Itu kisahnya bang. Kacau. Tadi juga agak penasaran nih bang sama yang itu kan ada ular nih bang ya, yang setengah badannya ke atas itu wujud bosnya nih. Iya. Bosnya apa kaptennya sama ya? Bosnya. Kaptennya itu bawahannya dia. Kapten itu kemudi kapal, montir lah kasarnya yang bawa kapal itu, yang pengarahannya. Itu yang kata sempat dipukul sama linggis dan ternyata bosnya sendiri yang bengep. Iya. Wah, bisa jadi siluman jangan-jangan. Nah itu, yang itu kejanggalannya di situ. Iya, kayak gitu. Saya bilang apa ini pemujaan apa gimana kayak gitu. Makanya saya kapal ini dibilang kapal misteri saya bilang ini. Jadi teka-teki nggak jelas kayak gitu bang. Iya. Kacau. Dan juga tadi setiap pulang bawa mayat. Nah itu selalu ada yang meninggal ya. Selalu. Bukan tiap bulan itu. Iya dan abis itu langsung beli kapal segala macam. Iya itu. Makanya sempat dilaporin juga kan sempat di ini. Dan tadi bosnya orang Taiwan ya. Taiwan ya. Aduh kacau sih kadang-kadang. Nah tadi total abang belayar di sana itu berapa bulan bang kalau boleh tahu? Saya tuh
Sebenarnya kontrak 2 tahun. Heeh. Cuma berhubung saya udah nggak sanggup, setahun akhirnya nggak dibayar. Sayang banget sih sebenarnya. Kayak gitu. Tapi sayang nyawa juga ya bang. Ya itu saya berpikir harga nyawa nggak seberapa. Daripada Makanya saya dua kali udah mau mati itu juga saya. Jangan sampai ketika kayak jatuh udah ngilang. Makanya saya sudah pikir nggak ke kemana-mana. Gitu. Sempat juga waktu didorong. Nah yang itu. ada kabut. Kayak yang dorong itu nggak ada orangnya sama sekali. Nggak ada. Kayak skapa itu kayak krek kayak gitu. Iya. Buar jatuh. Kayak tiba-tiba miring gitu. Kayak gitu. Kayak gimana sih kalau kita dari ayunan itu senggol gitu, ngayun kayak gitu. Cur, saya berenang itu malah ombak menarik. Padahal posisi tenang. Iya. Padahal kayak gitu. Kacau sih. Kayak ditarik serot, kayak coba bilang tarik serot. Tapi tenaga itu habis. Iya. Sampai teriak tolong nggak gitu. Untungnya ada yang nyelamatin. Untung ada teman itu yang baik itu. Dan teman saya itu. Tadi kan ada sempat ada insiden yang orang dibunuh ya. Pembunuhannya. Itu maksudnya gimana itu? Itu ya kayak orang pembunuhan itu kata si itu yang teman saya yang calo itu kayak gitu kan. Yang sering nyari ABK gitu kan. Katanya sempat kejadian dulu sebelum kapal itu dijual jadi miliknya yang sekarang ini. Sebelum dibeli kayak gitu kan. Itu kapal rusak. Parah. Makanya kan ada si nenek-nenek yang rambut panjang itu kan udah penghuninya udah lama di situ kan ngeganggu kayak gitu. Berarti kapal dibenerin itu rusak. Nah, dibenerin kayak gitu, dibenerin. Ya itu sempat nemu mayat di situ. Akhirnya lama ditutup kayak gitu kan. Nah, udah namanya mungkin lah main duit lah kayak gitu kan. Mungkin karena mayatnya ibarat rumah lah kalau udah kayak gitu jual murah. Iya, betul. Ya, kayak gitu akhirnya orang mau kan kayak gitu. Ya udah, kesempatan ada kapal lagi yang murah kayak gitu kan dibeli. Berarti beli kapal udah ada mayatnya tuh. Nah, itu udah sebelumnya itu. Iya, sebelumnya pas mau beli ternyata ada mayatnya. Si cewek tapi gitu, cewek. Kayak gitu. Kacau. Tuh makanya udah lama banget tuh udah akhirnya direnovasi. Dirapihin, semua dicat, dibersihin pokoknya senyaman mungkin. Kayak supaya si ABK itu enak, nyaman, gak taunya penuh misteri. Kayak gitu. Nggak usah bayangin tuh kalau ketemu orang setengah badan manusia, setengah ular. Nah itu. Dan ternyata itu wujud bosnya. Nah itu. Gila sih. Kita nggak kebayang bang. Betapa namanya orang nggak ingat kayak gimana kosong pikiran itu bener-bener bilang kayak orang kena hipnotis. Iya. Jadi makan kayak gimana kayak orang ngelamun kayak gitu. Bengong aja. Nah iya. Kayak apa gimana kosong pikiran. Kayak orang kesambet lah. Kayak gitu. Ya tadi sebelum berangkat sempet makan dulu itu. Nah padahal sebelum naik kapal itu sehat kita tuh, tapi pas naik kapal agak lain kayak gitu kan. Apalagi pas makan agak lain ya. Agak lain kayak gitu. Jadi pada orang kata si Karun bilang udah ikut, nurut. Kacau sih kayak gitu. Oke, itu tadi cerita dari Bang Jerry nih, gimana pendapat kalian, tulis di kolom komentar. Jadi kerja ABK nggak senyaman gitu ya Bang? Nggak senyaman kata orang. Nggak seenak itu ya Bang? Pulang, berduit. Nggak tahu kehidupan seperti apa. Jadi mah orang-orang awam mah taunya, belayar enak nih, duitnya banyak, gaji puluhan juta segala macam. Kalau bisa ya kalau belum pengalaman nggak usah. Iya betul. Kayak gitu, kecuali udah benar-benar pengalaman, risikonya tinggi. Kacau sih. Apalagi yang udah punya keluarga. Iya. Kayak gitu kan. Keluarga nunggu di rumah, kitanya nggak tahu, nggak bisa apa-apa di sana. Ya namanya umur kita nggak tahu, betul, ya kan? Betul. Anak isi nungguin, kayak gitu nyari buat berharga, seberang buat beli apa kayak gitu kan, buat makan sehari-hari. Kita pulang tinggal nama. Jangan sampai lah. Jangan sedih, jangan sampai begitu. Iya. Ibaratnya ada pendapatan gede, yang resiko juga gede lah. Nah iya, bener Bang. Kayak gitu. Jadi Bang Jerry, thank you banget nih Bang. Udah mau cerita di channel Kisah Tengah Malam. Dan bagi kalian yang mau cerita juga di channel Kisah Tengah Malam, langsung aja nih klik link yang ada di deskripsi di bawah ini. Yaudah segitu dulu akhir kata. Gua Putro pamit undur diri. Bang Jerry juga pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.